bertemu dengan Ibu TG dalam mata pelajaran biologi. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kita kali ini, sambut dulu salam dari Ibu, salam SFD, semangat, fraternitas, dan Dina. Nah, anak-anak Ibu yang Ibu kasihi, minggu lalu kita sudah belajar mengenai virus, masih belajar tentang sejarah dan ciri-ciri virus. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu Arsa-bakteria dan eubakteria. Tapi pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang arsa-bakteria. Apa yang membedakan kedua bakteri tersebut? Maka jangan kemana-mana anakku, mari tetap ikuti pelajaran yang Ibu berikan kepada kalian. Tetap semangat dan salam SFD. Ini adalah beberapa gambar arsa-bakteria yang Ibu tampilkan. Apa itu arsa-bakteria, Bu? Nanti kita pelajari. Sebelumnya, kita harus memahami dulu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, anakku, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat memahami jenis-jenis kingdom di dunia dengan menerima dan menghormati perbedaan. Jadi kingdom di dunia ini nanti ada beberapa, di antara yang beberapa itu pasti berbeda. Tetapi kita namanya makhluk hidup, apalagi manusia yang diberikan akal, maka harus mampu menerima dan menghormati perbedaan yang ada. Jadi apapun nanti kingdomnya, artinya kita saling membutuhkan ketika hidup di dunia ini. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat memahami ciri-ciri arsa-bakteria dan tetap memanfaatkan waktu dengan sepenuh hati. Nah, itu yang sering kali Ibu tanamkan, tetapi nakku ketika pas ujian kemarin masih ada saja yang tidak menggunakan waktu dengan baik ya. Ditunda-tunda ujiannya, akhirnya nggak bisa lagi kan begitu ya. Jadi harus ditanamkan karakter yang sudah Ibu berikan setiap minggu itu harus dihidupi, jangan hanya didengar saja. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama itu adalah kita mempelajari jenis kingdom di dunia. Kingdom itu berarti kerajaan. Nah, kerajaan yang maksud bukan kerajaan Inggris Raya atau kerajaan Malaysia, itu bukan. Artinya kerajaan yang kita bahas di sini karena kita berhubungan dengan konteks biologi, maka kerajaan makhluk hidup. Artinya di seluruh dunia ini maka ada beberapa kerajaan makhluk hidup itu. Apa saja itu, Bu? Ada 6 nakku ya. Walaupun di beberapa buku ini sudah berubah menjadi 7, atau kalau buku lama kalian lihat ini masih ada 5. Nah, tetapi yang paling umum masih digunakan yaitu sistem 6 kingdom. Nah, yang pertama, kingdom yang pertama itu adalah arsa-bakteria. Yang kedua nakku itu eubakteria. Yang ketiga itu protista. Yang keempat itu fungi. Yang kelima itu plante. Dan yang keenam adalah animalia. Kita ulangi sama-sama. Jenis makhluk hidup atau jenis kingdom di dunia itu ada 6. Yang pertama apa tadi nakku? Sama-sama kita yuk. Arsa-bakteria. Nah, arsa-bakteria ini sering pula disebut dengan bakteri purba. Nah, kenapa disebut dengan bakteri purba? Nanti kita pelajari. Karena pada pertemuan ini kita hanya khusus mempelajari arsa-bakteria. Yang kedua nakku ada eubakteria. Nah, eubakteria ini disebut sebagai bakteri sejati. Oh, ternyata bukan cinta aja yang sejati kan nak ya. Ada bakteri pun sejati. Maka yang belum tahu cinta sejati, silahkan belajar bakteri sejati dulu. Yang ketiga nakku ada protista. Protista ini adalah eukariotik sederhana. Apa itu eukariotik sederhana? Sekali ini kita pelajari. Nah, jadi sekarang kita pelajari dulu, membuka pikiran kalian sehingga muncullah pertanyaan. Jadi kalau sudah muncul pertanyaan, maka mencari jawaban. Begitu ya. Yang keempat nakku fungi. Kalau kita membahas tentang kingdom fungi, maka yang kita bahas adalah segala jenis jamur. Dan yang kelima itu plante. Plante itu adalah tumbuhan. Dan yang terakhir adalah animalia. Animalia itu adalah hewan. Mungkin Anda muncul pertanyaan, loh Bu, kok manusia nggak ada? Berarti manusia nggak termasuk makhluk hidup? Termasuk dong ya. Tetapi masuk kemana kita nakku? Ke animalia. Nah, maka kalau Ibu bilang, hei hewan, jangan marah. Kenapa? Karena kita ini adalah kingdom animalia atau hewan. Jadi kalau Ibu nanti bilang, hei binatang saya Bu, begitu nak ya. Nah, tapi kalau guru PPKN yang bilang gitu, itu nggak boleh. Karena ini konteks biologi gitu ya. Tapi kalau ke kawanmu nanti, kalau belajar biologi binatang gitu boleh, sebetulnya boleh. Tetapi menurut tata bahasa atau kesopanan itu nggak boleh. Tetapi kalau dari konteks biologi itu benar. Bisa dipahami ya?
Oke, itu adalah jenis kingdom yang ada di dunia. Nah, dari sini sampai berakhir nanti kelas 10, maka kita akan membahas semua kingdom ini. Nah, khusus untuk pertemuan ini, seperti yang Ibu bilang tadi, kita hanya membahas kingdom yang pertama, yaitu Archaebacteria. Supaya tidak lama, langsung saja kita masuk ke Archaebacteria. Kita mau melihat bagaimana ciri-ciri Archaebacteria itu. Satu-satu. Yang pertama, si Archaebacteria ini mempunyai inti sel bersifat prokariotik. Prokariotik inilah lawan kata dari eukariotik yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Jadi kalau begitu Bu, prokariotik apa artinya? Jadi kalau untuk menghafal seperti ini nakku, cukup kau hafal satu, maka yang satu lagi sudah tentu tahu, karena itu adalah lawannya. Contoh, Archaebacteria inti selnya bersifat prokariotik. Apa itu prokariotik? Tidak memiliki membran inti. Ibu ulangi, tidak memiliki membran inti. Ingat nakku, beda itu membran inti, beda membran sel. Nah, sekarang kalau ada sel di hadapan kalian, itu ada dua membrannya. Satu membran sel, satu membran inti. Ibu buat satu catatan, semua sel di dunia ini mempunyai membran sel, tetapi belum tentu mempunyai membran inti. Ibu ulangi, ya. Semua sel di dunia mempunyai membran sel, tetapi ada beberapa sel yang mempunyai membran sel itu tidak mempunyai membran inti. Itulah yang disebut dengan prokariotik. Jadi kita ambil kesimpulan, prokariotik adalah sel yang tidak mempunyai membran inti. Eukariotik kebalikannya nakku. Berarti kalau Ibu tanya, apa pengertian eukariotik? Maka jawabannya adalah sel yang memiliki membran inti. Jadi kalau Ibu tanya, apa persamaan antara prokariotik dan eukariotik? Jawabannya sama-sama memiliki membran sel. Tapi kalau Ibu tanya, apa perbedaan prokariotik dengan eukariotik? Jawabannya, prokariotik tidak mempunyai membran inti, sedangkan eukariotik mempunyai membran inti. Paham ya nakku ya? Oke, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua itu dinding sel tidak mempunyai peptidoglikan. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa si Archaebacteria ini punya dinding sel, kan begitu ya? Iya, punya dinding sel, hanya tidak mempunyai peptidoglikan. Muncul pertanyaan, apa itu peptidoglikan, Bu? Peptidoglikan berasal dari dua kata, peptid itu protein, dan yang kedua glikan itu karbohidrat. Maka kalau kita gabungkan, peptidoglikan artinya adalah gabungan antara protein dan karbohidrat. Jadi si Archaebacteria ini tidak punya protein dan tidak punya karbohidrat. Yang ketiga nakku, ciri Archaebacteria mengandung lemak atau disebut dengan lipid. Kemudian ciri yang keempat, si Archaebacteria ini tidak dapat diwarnai oleh pewarna bakteri. Walaupun tadi udah Ibu bilang kalau Archaebacteria adalah bakteri purba, tetapi dia tidak bisa diwarnai oleh pewarna bakteri. Kenapa? Alasannya karena tidak mempunyai peptidoglikan. Berarti kalau Ibu tanya apa rupanya fungsi peptidoglikan? Peptidoglikan itu adalah indikator ya. Jadi kalau dia bisa diwarnai berarti dia punya peptidoglikan. Kalau dia tidak bisa diwarnai maka dia tidak punya peptidoglikan. Jadi dia disebut Archaebacteria. Paham nakku? Ibu harap paham ya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya tidak peka terhadap antibiotik. Jadi maksudnya begini, ketika Ibu misalnya menderita disentri itu disebabkan oleh bakteri, maka dokter akan memberikan Ibu antibiotik. Nah, jadi kalau biasanya bakteri itu sangat peka terhadap antibiotik atau tidak suka terhadap antibiotik. Nah, kalau si Archaebacteria ini enggak nakku ya, mau dikasih pun satu drum antibiotik dia enggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak peduli, dia tidak peka terhadap antibiotik, artinya tidak terpengaruh oleh antibiotik. Itulah si Archaebacteria. Pahamnya? Ini adalah salah satu nanti perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Itu adalah 5 ciri-ciri dari si Archaebacteria atau sering pula tadi disebut dengan bakteri purba. Ibu harap paham ya. Yang pertama prokariotik yang sama artinya tidak mempunyai membran inti, dinding sel tidak mempunyai peptidoglikan, mengandung lemak walaupun dia tidak punya protein dan karbohidrat, tetapi dia punya lemak. Kemudian tidak dapat diwarnai, apa alasannya? Itu tadi, karena tidak mempunyai peptidoglikan. Kemudian yang kelima, tidak peka terhadap antibiotik. Nah,
Ini adalah gambar dari si arsa bakteria. Walaupun ibu buat mewakili satu. Kenapa? Karena arsa bakteria ini nanti bisa dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Oke, ciri-cirinya sudah nakku. Masuk kita yang berikutnya. Itu adalah jenis-jenis arsa bakteria. Nah, itulah biologi nakku ya. Yang kecil diperkecil lagi sehingga sangat kecil. Nah, tadi si arsa bakteri ini aja sudah kecil. Tetapi jenis-jenis arsa bakteria dibagi lagi nakku berdasarkan apa? Berdasarkan habitat. Di mana tempat tinggalnya? Kita lihat ya, ada 3. Yang pertama itu metanogen, yang kedua itu termofil ekstrim, dan yang ketiga itu halofil ekstrim. Kita ulangi, berapa jenis arsa bakteri anakku? Ada 10? Oh iya 3 ya, salah ibu. Oke, apa yang 3? Sama-sama kita, 1, 2 ya. Metanogen, termofil ekstrim, dan halofil ekstrim. Nah, sekarang kita mau melihat kenapa 3 ini dibedakan, begitu ya? Apa ciri-cirinya? Satu-satu kita lihat. Yang pertama, kita mau membahas tentang metanogen. Nah, kalau dibilang metanogen itu seperti apa? Nah, yang pertama, metanogen ini adalah golongan arsa bakteria atau golongan bakteri purba yang bisa membentuk senyawa metana. Maka namanya metanogen. Begitu kira-kira. Kenapa dia disebut metanogen? Alasannya karena dapat membentuk senyawa metana. Paham ya? Oke, yang kedua, bersifat anaerobik. Ingat, setiap ada kata an di biologi itu artinya tidak. Maka bersifat anaerobik itu tidak membutuhkan oksigen. Berarti kalau si metanogen ini, kalau ada oksigen di situ, tidak mati. Berbeda dengan kita ya, kalau kita tidak ada oksigen baru mati. Kalau si metanogen ini nggak ada, kalau ada di situ oksigen mati, karena dia bersifat anaerobik. Nah, yang ketiga, bersifat autotrof. Auto sendiri, trof membuat makanan. Maka autotrof artinya dapat membuat makanan sendiri. Jadi kalau dia dapat membuat makanan sendiri, ada bantunya. Nah, bagaimana caranya membuat makanan sendiri? Itu dengan cara kemoautotrof. Autotrof artinya bisa membuat makanan sendiri, kemo berasal dari kata chemis yang artinya zat kimia. Maka kemoautotrof itu adalah membuat makanan sendiri dengan bantuan zat kimia atau senyawa kimia. Itu ya. Nah, beda nanti kalau fotosintesis. Kalau si metanogen ini dibantu zat kimia sehingga dia disebut dengan kemoautotrof ya, bukan dengan cahaya. Kalau cahaya fotoautotrof. Bisa ya anakku ya? Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, habitat. Kita lihat habitatnya di mana. Nah, karena dia tadi tidak boleh ada oksigen di situ, maka dia hanya bisa hidup di tempat yang gak ada oksigennya atau sedikit sekali oksigennya. Di mana itu Bu? Di rawa, di lumpur, begitu ya. Makanya orang gak bisa hidup di lumpur nakku. Kenapa? Gak ada oksigen di situ. Nah, tetapi metanogen ini beda ya. Dia malah lebih suka di situ karena dia bersifat anaerobik. Oke. Nah, sekarang kita lihat peranan. Apa fungsi metanogen? Peranan metanogen itu adalah sebagai bahan biogas. Tahu kalian biogas nakku? Biogas itu adalah kotoran-kotoran hewan dan manusia, kemudian dimasukkan ke dalamnya bakteri metanogen sehingga bisa mengubah kotoran-kotoran tersebut sebagai sumber daya, bisa menghidupkan listrik, bisa menjadi gas LPG, begitu ya. Itu adalah biogas peranannya. Oke, dan contohnya adalah Methanococcus janasci. Nah, itu adalah contoh dari metanogen. Kita ulangi nakku ya, sama-sama kita 1, 2 ya. Methanococcus janasci. Nah, itu adalah contoh dari metanogen. Kalau kalian mau gambarnya, ini adalah contoh gambar metanogen. Nah, seperti ini. Dan ingat, ini hanya hidup di tempat yang tidak ada oksigennya. Berarti kalau begitu Bu, di lingkungan kita nggak ada? Enggak, karena di sini banyak oksigen ya. Oke. Nah, sekarang masuk kita yang kedua, yaitu termofil ekstrim. Termofil ekstrim berasal dari 2 kata, termos dan filus. Termos itu adalah panas, filus itu adalah cinta. Nah, berarti dia pencinta panas gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau menembak perempuan, aku cinta kamu, itu sudah mainstream sekali nakku ya. Nah, jadi bagaimana caranya Bu supaya ekstrim gitu ya? Bilang saja aku pilus kepadamu, begitu ya. Nah, lama-lama kau dikasih makanan pilus gitu. Nah, jadi termofil itu kita ulangi, termofil dapat dibagi jadi berapa tadi? 2 ya. Termos panas, pilus cinta. Maka termofil ekstrim itu adalah pencinta panas yang sangat ekstrim. Jadi dia memang suka panas yang sangat tinggi begitu.
Nah, kita lihat ciri-cirinya. Habitatnya ya. Habitatnya itu tempat yang suhunya sangat tinggi. Ibu tanya dulu, di mana di dunia ini tempat yang paling tinggi suhunya? Nah, pasti ada yang menjawab matahari ini kan? Ingat, matahari itu bukan di dunia anakku ya. Nah, matahari itu di luar bumi itu. Kecuali kalian bilang matahari mall itu dingin ya. Oke. Jadi habitat atau tempat yang paling tinggi suhunya di dunia itu adalah kawah Gunung Merapi. Udah pernah ibu ke situ belum ya? Kata orang, nggak mau ibu coba aku. Oke, itu adalah tempat di mana kita bisa menemukan termofil ekstrim. Nah, yang berikutnya dia bersifat aerobik. Ini perbedaannya dengan si metanogen. Seperti tadi. biasa anakku, Kalau sebelum kita metanogen mengakhiri bersifat pelajaran kita kali anaerobik, ini, si termofil mari ekstrim silahkan bersifat refleksikan aerobik. lagi Berarti dirimu, kebalikannya. apa kira-kira Metanogen nilai hidup di keesdean mana tempat yang bisa tidak kalian ada hidupi oksigen, dari maka materi termofil kita ekstrim yang itu hanya berlangsung bisa pada hidup hari di ini. tempat Dan yang silahkan ada nanti oksigennya. dikirim Berarti kalau melalui begitu kolom kawah Gunung komentar Merapi ada oksigennya, ketika sudah pasti kalian ada. mengirim Oke? tugas Nah, yang nilaimu. ketiga anakku Oke, bersifat tetap semangat dan autotrof. salam Nah, sama SFD. ya, dapat membuat makanan sendiri. Kemudian peranan dari termofil ekstrim ini adalah dapat membentuk senyawa sulfur. Kalau tadi si metana membentuk senyawa metana, nah sedangkan kalau termofil ekstrim itu dapat membentuk senyawa sulfur. Contoh dari termofil ekstrim ini nakku adalah sulfolobus ya. Oke. Nah, gambarnya ini Ibu sertakan satu gambar dari si termofil ekstrim. Nah, bisa kita lihat ya. Itu adalah gambar bakterinya, tapi ingat ini gambar dengan perbesaran berkali-kali lipat. Nah, kalau dengan mata telanjang kita bisa melihat ini karena namanya bakteri pasti bersifat uniseluler atau bersifat mikroskopis yang artinya hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Oke. Nah, yang terakhir itu masuk kita ke halofil ekstrim. Itu nomor 3 anakku ya. Halofil ekstrim juga berasal dari dua kata halofil. Halo, nah halo itu adalah garam. Berarti kalau kita bilang sama teman-teman kita halo, berarti secara otomatis kita bilang garam, maka dia jawab lagi garam, begitu ya. Oke. Halo itu garam, filus itu adalah cinta atau pencinta. Maka dia pencinta garam. Kalau termofil tadi pencinta panas, kalau halofil itu adalah pencinta garam yang sangat ekstrim. Artinya yang sangat tinggi kadar garamnya. Nah, kita lihat ciri-cirinya anakku ya. Ciri-ciri yang pertama kita lihat habitat. Itu habitat tempat yang kadar garamnya tinggi. Maka di dunia ini tempat yang kadar garamnya tinggi apa atau di mana itu sudah pasti tahu anakku di mana? Di laut. Nah, kemudian yang berikutnya bersifat aerobik. Nah, inilah perbedaannya ya. Berarti yang bersifat aerobik itu membutuhkan oksigen. Jadi kalau ibu tanya, golongan Arsa-Bacteria yang membutuhkan oksigen dalam kehidupannya ada berapa? Jawabannya ada berapa anakku? 2. Apa itu? Termofil ekstrim dan halofil. Sedangkan kalau yang metanogen tadi tidak ya. Oke. Yang ketiga, bersifat autotrof. Itu dapat membuat makanan sendiri. Sudah? Berarti intinya semua golongan Arsa-Bacteria ini bisa membuat makanan sendiri. Bedanya kalau halofil ekstrim, dia membuat makanan sendiri dibantu oleh cahaya matahari. Maka dia disebut dengan fotoautotrof atau dengan cara fotosintesis. Paham ya? Kalau tadi metanogen itu kemoautotrof yang dibantu oleh zat kimia. Kalau halofil itu adalah fotoautotrof atau yang dibantu oleh cahaya matahari. Oke. Nah, yang keempat itu peranan. Kalau halofil ekstrim peranannya adalah sebagai plankton. Nah, jadi kalau kita lihat di laut itu ada rantai makanan anakku, maka rantai makanan yang paling pertama itu adalah plankton. Plankton ini nanti bisa lagi dibagi jadi 2, pitoplankton dan zooplankton. Karena si halofil ekstrim bisa membuat makanan sendiri, maka secara otomatis dia masuk ke golongan pitoplankton yang bisa membuat makanan sendiri. Jadi pitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan sedang, ikan besar, kemudian paling besar, begitulah rantai makanan. Jadi penting si halofil ekstrim ini. Kemudian contohnya adalah halobakterium. Nah, di sini akan ibu sertakan. Ini adalah contoh gambar halofil ekstrim. Nah, untuk kali ini materi kita tidak terlalu panjang. Jadi ibu harap kalian bisa memahaminya. Ingat, kalau tidak paham sekali silahkan diulang lagi. Dan pindahkan semua ini ke dalam catatan dan kerjakan juga tugasnya dengan benar. Jangan bersungut-sungut dan kirimkan tepat pada waktunya. Oke, tetap semangat dan salam.